ini satu rumah, ini satu. Orang keluar dari sini langsung di atap ini. Di atas atapnya terus. Oleh karena ini atap ini jadi teras untuk rumah yang di atas. Soalnya panggil rumah teras untuk zaman dulu. Dengan cara itu Pak Ibu, 250.000 orang tinggal di dalam kota ini. 250.000 orang tinggal di Efesus. Efesus dengan penduduk itu terbesar kota Romawi di dunia. Di Asia. Karena Roma lebih besar daripada ini. Di Asia terbesarnya ini Pak Ibu, Efesus. Nah, mungkin 250.000 bilangin kecil, sedikit aja. Tapi kalau kita pikir penduduk Romawi jumlah 10 juta. Hanya 250.000-nya tinggal di sini Pak Ibu. Oleh karena besar, yang nomor itu besar untuk Efesus Pak Ibu. So, ada dua pintu, pintu barat, pintu timur. Pintu timur yang tadi kita masuk Pak Ibu. Dulu ada pintu besar, gerbang besar, kayak yang kemarin di bursa ada kayak benteng ya. Zaman dulu ada sama pintunya, di sini ada juga Pak Ibu. Orang-orang dari darat datang, masuk dari pintu itu. Orang-orang dari laut datang, masuk pintu barat, pintu pelabuhan kita panggil Pak Ibu. So, antara dua pintu ada satu jalan panjang 1 kilo lebih jalannya Pak Ibu. Orang-orang masuk dari dua pintunya. Orang-orang masuk dari sini dulu yang pertama bangunan di sini Pak Ibu, ini kamar mandi Romawi. Kamar mandinya. So, saya panggil rumah mandi karena Pak Ibu ada 4 ruang besar di sini. Ruang pertama ini. Ruang ini Pak Ibu untuk tukar bajunya, duduk, istirahat, minum, tempat minum ya. Ruang kedua Pak Ibu air dingin, ada kolam dengan air dingin, mereka harus berendam di air dingin dulu. Baru ruang ketiga air hangat, air panas ada. Ruang 4 sauna ada. Ruang panas ada. Udah ada. So, nanti keluarin sama pintu ininya lagi. Mereka balik sini pakai bajunya, duduk, istirahat, minum, baru keluar. So, panjang bangunan penuh dengan air Pak Ibu. Airnya dengan pipa ya, bisa lihat ya, pipa-pipa ini Pak Ibu. Seperti yang pipanya kita antar ke sini ya, di kiri ada banyak pipa-pipanya Pak Ibu. Ini semuanya untuk bawain air Pak Ibu dari gunung ke sini. Karena di situ ada mata air, dari mata air mereka bawa ke air ke sini, panasin air di sini untuk mandi. Di rumah tidak ada air keran zaman dulu. Oleh karena orang-orang mau mandi harus bawa air dari air mancur ke rumah, baru mandi dalam kotak-kotak mungkin plastik atau kayu mereka mandi. Kalau tinggal mereka mau mandi umum langsung datang ke tempat ini, bayar dan kamar mandinya di sini aja, air hangat mereka pakai di sini. Dan ini Bapak Ibu, besar tempat ini zaman dulu Tanah Abang. Pasar. Kamar mandinya dekat pasar. Ya, dekat pasar. So, ini tempat belanja utama. Panggilan Agora. Agora artinya tempat belanja, bazar, kayak shopping mall hari ini. So, tempat Agora seperti hari ini shopping mall, Pak Ibu. Orang-orang zaman dulu dengan teman-teman bertemu di Agora. Datang di sini, duduk, minum, kopi, dan belanja semuanya di Agora. Gosip juga Pak Ibu, semuanya di Agora langsung mereka punya. Agora tempat politik juga benar. Karena Bapak Ibu, parlemen di belakang Agora. Itu parlemennya. So, yang ini kayak kolesium tapi bukan kolesium, ini parlemen, ini Odeon namanya, Odeon Kabinet Pak Ibu. So, ada gubernur di sini, di bawah gubernur ada senatornya semuanya. Pilihan dari orang kaya dari bazar atau dari jenderal orang politik mereka pilih Pak Ibu. So, hampir 300 orang yang senator untuk Efesus. Senator nomornya dengan penduduknya Pak Ibu mereka pilih. So mereka kumpul di sini, rapat di sini, obrol di sini semuanya di dalam bangunan ini. Tapi zaman dulu ada atap kayu. Tahun berapaan itu? Ini abad 4 sebelum Masehi Pak. Mulai. Berarti belum Yesus belum lahir ya? Isa belum Ini lahir. abad 4 sebelum Masehi ya, Om? Ya, belum lahir. Yesus belum lahir. Tapi ada tambahan lagi. Nanti kolesium besar kita akan lihat. Itu dari abad 2 setelah Masehi contoh. Abad 2 setelah Masehi ada kolesium besar juga di bawah. So, selalu ada tambahan terus. Ya. So, ini dari sebelum Masehi, parlemen kolesium dengan atap kayu mereka tutup yang bangunan ini Pak Ibu zaman dulu. Bazar, kamar mandi,
Odeon, dan di atas bukit rumah-rumah orang-orang. Bapak Ibu, ini masih tidak bagus untuk foto-foto. Makin depan, makin bagus. Oke, kita ambil foto Supaya aja, jalan ya. kita lewat. So, parlemennya di situ, bangunan ini, Pak Ibu, itu City Hall zaman dulu. Ini. Ya, ini bangunannya City Hall. Sebelahnya gubernur, rumah gubernur. Rumah gubernur ada pilar-pilar di situ ya. Itu rumah gubernur zaman dulu. Ini City Hall-nya. Zaman dulu ada 2 lantai. Orang-orang untuk bayar pajak, orang-orang untuk ambil ID card atau citizenship, semuanya mereka datang ke rumah gubernur, rumahan di sini, dan City Hall di sini, Bapak Ibu. So semua pemerintahan dari sini ada zaman dulu. So, di depan ini ada satu patung yang tidur, posisi tidur ya, di bawah yang putih. Itu patung Dewi. Itu Dewi Artemis. Artemis dia Dewi Bulan. Dewi Bulan untuk pagans ya, untuk Yunani. Mereka percaya Dewi Dewa zaman dulu. Dia Dewi Bulan, Pak Ibu, namanya Artemis. Mereka percaya semua Dewi Dewa, tapi pilih satunya yang penting untuk kota. Setiap kota pilih satu Dewi Dewa, Pak Ibu. So, Efesus pilih Artemis. Itu yang patungnya di depan City Hall zaman dulu, tapi yang posisi berdiri dari depan Candi Artemis, Pak Ibu. Candi Artemis di luar kota itu salah satu keajaiban Yunani kuno. Ada 7 keajaiban Yunani kuno, salah satunya Candi Artemis di Efesus zaman dulu, Pak Ibu. Oke, kita mulai turun lagi. Karena Bapak Ibu, nama dewa rumah sakit namanya Asklepios. Ya. Oleh karena Asklepios mereka panggil Asklepion untuk rumah sakit. Untuk logonya rumah sakit mereka pakai ular, Bapak Ibu. Oh, ular. Ya. Ular. Sekarang untuk apotek kita pakai ular, tapi ya zaman dulu mereka pakai untuk rumah sakit, untuk apotek beda daripada ular, Bapak Ibu, zaman dulu, Bapak Ibu. So, kenapa ular? Karena ular mereka percaya bisa tinggal keabadian. Karena mereka pikir ular lahir setiap tahun lagi karena tukar kulitnya setiap tahun. Setiap tahun keluarin kulitnya lagi, mereka pikir lahir lagi. Dan zaman dulu mereka tahu, Bapak Ibu, ular bisa bunuh dengan poisonnya, bisa bunuh kita. Poison itu bisa jadi obat juga. Itu bisa jadi obat juga, Pak Ibu. Oleh karena mereka percaya ular yang binatang suci untuk mereka, mereka pilih ularnya untuk logo rumah sakit. So, farmasi. rumah sakitnya logonya di depan itu, di atas marmer ini. Ini ya. Logonya rumah sakit. Oke, ada ular bisa lihat. Ini kepala ularnya. Ini ada begini yang frame. Ada di atasnya, Bapak Ibu, ada patung Asklepios, dewa rumah sakit. Badan dia kayak ular, Bapak Ibu. Banyak ular-ular di badannya. Ada tongkat, 2 tongkat dia bawa, ular, tongkat ular dia bawa. Ya. Ini Asklepios, dan ini ular untuk logonya, Bapak Ibu. Ini logo rumah sakit yang di belakang di sini. Iya, berang, Bapak Ibu. Di situ bisa lihat. Ini zaman dulu di sini ada apotek. So, logo apoteknya ada begini ya. Tidak ada ular, ada botol, Bapak Ibu. Ini botolnya untuk rumah sakit, untuk obat, botol obat. Tapi patung Asklepios masih ada di atas. Oke. Zaman dulu di Yebrang ada 2 patung pilar ya. Itu candi Kaisar Domitian. Ini ada makam Kaisar Meminius. Ada makamnya zaman dulu mereka buat di sini ya, makam Kaisar Meminius. Ini Bapak Ibu ada 1 patung yang paling terkenal. Dewi, dia dewa ya, Dewi. Perempuan. Artemis. Dia Dewi, bukan Devi ya. Dewi Devi ya. Dewi siapa? Devi Nike. Nike. Sepatu Nike. Nike. Oh, Sepatu Nike. Nike. Oh, from that name.
So, dia Dewi Nike. Benar, dia Dewi Nike. Namanya Nike. Hanya sepatu Nike pakai nama dia. Sepatunya buat merek, mereka pilih nama dia untuk merek mereka, Bapak Ibu. Nike zaman dulu dia Dewi untuk Yunani, Dewi kemenangan. Kemenangan, victory. Kemenangan. Victory. Ya, victory. Dewi Prabowo. Victory dia zaman dulu, Bapak Ibu. Sepatu Nike pilih nama dia dan mereka cek semua museum yang patung-patung dia. Dan final mereka lihat setiap patung ada satu mirip tiknya. Itu yang tiknya ini. Oh, Nike. Ini. Ini Bapak Ibu. Oh iya. Oke. Oke, foto. Oh, ini tuh nama Nike-nya. Nike. Ada Nike sepatu Nike enggak? Ya, benar. Mana sepatu Nike? Ada yang pakai Nike? So, yang merek sepatu itu pilih logonya dari patung Nike juga Pak Ibu. Ini patungnya dan ada dari roknya ada gambar ini Pak Ibu. So mereka pilih yang tik itu untuk sepatunya. Oh iya itu. Iya. Yo jalan. Yang bagusan dia perjalanan semua kota Romawi. 1000 kota dia punya dia semuanya jalan-jalan aja semuanya. Dia langsung kunjungin apapun kota dia masuk orang-orang ke kota itu untuk hormati dia membangun satu kamar mandi atau palace untuk nama dia atau candi untuk nama dia. Nanti mereka buat candi bilangin dia salah satu dewa untuk mereka. Karena ada candi untuk nama Kaisar Hadrian. Ya ini candi Kaisar Hadrian. Di atas ada grup ya. Di atas ada patung Medusa, di dalam ada patung Medusa. Medusa rambut ular. Ya rambut ular dan matanya kalau orang-orang lihat mata Medusa jadi batu. Oleh karena mereka taruh patung Medusa di atas dan di dalam candi ada patung Medusa. Dan di belakang kita Bapak Ibu ada toko-toko, ruang-ruang nih kamar-kamar ini semuanya toko butik. Tapi di toko ini di depannya ada jalan mozaik bisa lihat. Jalan khusus hanya mozaik di kota ini ada di depan toko-toko ini. Oleh karena arkeologi percaya di dalam kaca itu masih renovasi untuk rumah-rumahnya. Rumah orang kaya ada di dalam tempat itu. Rumah orang kaya mereka percaya karena di dalam rumah ada kamar mandi, ada lukisan-lukisan, marmer, mozaik. Oleh karena percaya rumah orang kaya. So di depan rumah orang kaya ada toko-toko dan di depan toko-toko ada mozaik. Berarti ada Louis Vuitton, Prada, Chanel di sini zaman dulu. Jadi ownernya tuh orang kaya. Ya. Di atas ada Mangga 2, di sini ada merek-merek zaman dulu mungkin. Ayo jalan. So ini perpustakaan. Oh ini. Library. Yang Zaman Celsius dulu itu, ada Celsius. library di sini. Ya, Celsius, library Celsius. So perpustakaan ini dari abad 2 setelah Masehi mereka membangun di tempat ini Bapak Ibu. Dan ini jadi perpustakaan ketiga terbesar Romawi. So terbesarnya Alexander, itu Alexandria di Mesir. Abad 2 setelah Masehi. Alexandria Library Bapak Ibu terbesar ya. Dan nomor kedua Pergamon di Turki juga. Dari Izmir 50 kilo di atas. Itu perpustakaan Pergamon. Nomor ketiga perpustakaan Celsus di Efesus. Namanya Celsus, ada satu gubernur ke Efesus namanya Celsus. So dia suka baca buku-buku. Dia kayak filosofer. Dia meninggal, anaknya jadi gubernur baru. Dan anaknya hormati ayahnya dan membangun satu perpustakaan untuk ayah dia. Oh, jadi yang Dan bangun nama anaknya ya. ayahnya dia kasih ke sini Celsus. Celsius. Iya. Bukan Celsius. Celsus. So sebelahnya ada pintu-pintu, di belakang pintu-pintu itu ada Tanah Abang lagi. Ini Mangga 2, Tanah Abang di atas, jadi Mangga 2 di sini. Ini tempat belanja untuk pelebuhan. Itu dari darat orang-orang belanja di situ. Pasar Dari ular, pelebuhan pasar ular. datang jual barang-barangnya ke Agora ini Pak Ibu. Yang Mangga 2 ini ada. Yang bangunan ini Pak Ibu, ini 2 lantai zaman dulu. Ini yang paling penting bangunan di Efesus. Apa tuh? Rumah bordil. Oh
dekat mana Bordir? Paling penting ya. Paling Zaman dulu setiap Dari pelabuhan langsung ke Bordir. lah dengar dulu lah. Iya. Kasihan. Nah, setiap kota Romawi kalau pelabuhan ada rumah bordilnya. Karena laki-laki lama di atas kapal di laut. Mereka datang ke kota, mereka cari wanita terus. So ada rumah bordil, mereka langsung ke ini bordilnya, dan mereka sewa wanita dari tempat ini. Wanitanya dari mana? Arkeologis percaya ini rumah bordil, Pak Ibu, karena di lantainya mereka lihat ada mozaik dengan wanita cantik, ada lukisan-lukisan, semuanya kita bawa ke museum. Lukisan dengan wanita cantik, ada kamar mandi khusus di sini juga. Mereka tahu yang style. Dari mana dia? Dari kota ini. Dari kota ini. Oh, wanitanya. Gak laku. Ya, karena Pak Ibu, mereka percaya ini yang rumah bordilnya di Efesus, Pak Ibu. So, kita dengan banner bagus foto di depan perpustakaan ini ya. Ayo foto rame-rame di sini ya. Untuk nonton show itu mereka harus bayar. So, beda tiketnya. Tiket yang mahal, yang VIP masuk dari depan aja. Duduk di depan. Dia pik 1 lira. Ya beginilah orang Indonesia. So, yang tengah tiket medium class. Herni ya? Yang atas tiket ekonomi. festival. Ya. Ada HTM-nya. 1, 2 dia mahal, VIP, middle class, yang miskin di atas. Miskin dia. Ya memang begitu. Ada jebolan nih, jebolan. Kita sama. Astagfirullahaladzim. I'm sorry. Orang mau masuk ke tengah dari sini harus naik ke atas pintu tengah, pintu yang paling atas dari atas mereka masuk. Beda pintunya untuk masuk dan beda tiketnya mereka pakai zaman dulu ya. Mereka show-nya setiap bulan, setiap kadang-kadang 1 bulan 2-3 kali ada show di dalam amfiteater ini. Tembok ini dinding ini sampai ke atas ada 10 itu mutar, tutupin aja. Karena dengan tutupin orang-orang yang bicara di depan paling atas harus dengar suaranya. So bisa echo. Kalau buka begini nggak bisa echo. Kalau tutup ke atas echo dan bisa ke atas orang-orang bisa dengar di ujung di paling atas. Ya. Kapasitas ini 24.000. 24.000 orang duduk dan nonton show-nya. Bapak Ibu, penduduk kota arkeologis tahu bisa hitung dari kolesium. Karena arkeologis tahu kolesium Romawi untuk 10% penduduk kotanya aja. Ya, selalu semua kolesiumnya untuk 10% penduduknya. So kapasitas ini 24.000. So arkeologis percaya hampir 250.000 orang tinggal di kota ini. Ya, oleh karena kolesiumnya penting untuk kita. Ya, tadi di Efesus saya bilang nggak ini nama kota Selçuk. Efesus jadi Selçuk karena nama dinastinya Selçuk. So Selçuk di Irak, Syria zaman dulu ada saja, tapi nanti Raja Selçuk meninggal, ada 3 anak dia dan anaknya bagi negara Selçuk. Setiapnya ada selatan, barat, timur, Pak Ibu. Dan timur ambil diolah satu anak namanya Timur, Pak Ibu. Sorry, Alparslan. So dia mau ke utara, tapi utara punya Romawi masih. So yang utara di sini, mereka di sini Irak. So utaranya ini Romawi, Turki, peta Turki dulu Romawi. Dan dia pertama kali punya perang sama Romawi di sini. Dan dia mengalahkan Romawi dan tentara Selçuk, tentara Islam baru masuk ke negara Romawi. Dan pelan-pelan mereka ambil datang ke Konya dan mereka buat Konya ibu kota dinasti Selçuk. So pelan-pelan mereka lebih berat ambil sampai Efesus, sampai Bursa, semuanya jadi dinasti Selçuk aja. So, dinasti Selçuk jadi kuat di sini, lebihan orang suku-suku orang Turki datang. Setiap suku datang, Selçuk kasih satu tempat ke mereka. Oke, tempat ini punya Anda. Anda harus pelindungi ya gratis. Tapi harus bayar pajak. Ya. So, datang baru yang pintar dinastinya Pak Ibu, kalau suku baru datang, mereka kasih mereka
the batasan Romawi terus. Otomatis Islam semua. Iya, otomatis Islam. Dia kasih langsung dari batasannya karena bisa pelindungi batasan Seljuk dari Romawi dengan suku-suku yang kuat, suku-suku yang baru. So, mereka bilang, saya kasih tempat ini ya, Anda harus pelindungi. Kalau Anda mau lebihan, boleh masuk ke lebihan terus. Dan dengan cara ini jadi lebih kuat Pak Ibu. 200 tahun di era sini yang Asia Turki kontrol oleh dinasti Seljuk Pak Ibu. Dan baru Mongolia datang lagi. So, tentara Mongolia datang ke barat timur Turki, ada perang antara Seljuk dan Mongolia. Yang kalah Seljuk. Alasan Yang waktu kalah. itu apa? Karena kekuatan militer atau karena apa? Militer Pak. Militer karena Mongolia kuat sekali saat Romawi itu masuk ya. kan udah terlatih ya. Iya. Romawi sudah habis. Romawi hanya Konstantinopel, Istanbul. Sisanya sudah selesai. Ya. So, ini jadi dinasti Seljuk aja semuanya. So, dan Bapak Ibu, Seljuk kalah. Mongolia masuk, Mongolia ambil apapun mereka mau, dan Seljuk harus bayar pajak ke Mongolia terus. Seljuk jadi budak Mongolia Bapak Ibu. So, saat itu suku-suku yang kuat tidak mau bawa Mongolia. Mereka nggak mau, pelan-pelan mereka lihat dinasti Seljuk selesai, langsung mereka bilang kita bebas daripada Seljuk. Kita sendirian. So, salah satunya Osman. Melepaskan diri gitu ya. Osmania, Pak Ibu. Itu yang tinggal di batasan Romawi di Bursa. So, Osman salah satunya. Contoh di era Efesus ada Aydın oğulları, di Konya ada Karaman oğulları, di Kapadokya ada Germian oğulları. So, setiap oğulları artinya anak-anak. Anak-anak Osman, anak-anak Aydın, anak-anak Germian. Iya, mereka untuk nama sukunya. Nama sukunya. So, mereka bilang kita bebas daripada Seljuk. Dan Mongolia pulang karena. So, Mongolia pulang, mereka bebas bagi negara Seljuk semuanya. Tapi yang terkuatnya Osman, pelan-pelan semuanya ikut Osman. Dan Osman jadi dinasti Utsmaniyah. Pelan-pelan dia ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, dia menggalakkan. Yang paling luasnya abad 16. Zaman Sultan Sulaiman. Sampai Vienna. Dia hampir ambil Vienna juga. Dia tentaranya masuk Vienna, tapi Sultan Sulaiman langsung sakit. Mereka harus balikin ke Istanbul lagi. Dan Sultan Sulaiman meninggal, so tidak bisa ambil Vienna. Nah, so kalau dia ambil Vienna, bisa sampai Jerman mungkin. Ya. Tapi sakit nggak bisa. So setelah Sultan Sulaiman dan pelan-pelan galah. Dan sampai Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Pertama galah. Kemarin saya bilang mereka buat yang peta-peta baru untuk dunia. Nah, dan baru jadi Turki. Nah, itu yang secara dinasti Utsmaniyah.